Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari, dan kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Fitan, bab tentang fitnah-fitnah. Sampai bab yang ke-6, bab at-ta'arruf fil fitnah. Kata Imam Al-Bukhari, bab tinggal di Badui ketika terjadinya fitnah. Kita baca hadisnya. An Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala 'alal Hajjaj faqala ya ibnal Aqwa irtadatta ala aqibaik ta'arrabta. Kata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat Rasul dari kalangan Al-Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Al-Madinah. Suatu saat beliau pernah menemui Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur atau bawahan dari Al-Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang terkenal Hajjaj sebagai pemimpin yang sangat zalim. Dia banyak menumpahkan darah manusia. Bahkan salah satu sahabat Rasul termasuk korban beliau, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Hajjaj bin Yusuf termasuk penguasa yang sangat zalim pada waktu itu. Beliau berkata, ya Ibn al-Aqwa, wahai Ibn al-Aqwa, Salamah bin Aqwa, apakah engkau murtad setelah keimananmu karena engkau telah pindah dari kota Madinah menuju ke kampung Badui, yaitu di pegunungan-pegunungan di gurun pasir? Kata para ulama, dahulu memang dilarang orang yang setelah hijrah ke kota Madinah pindah ke kampung-kampung Badui. Karena diketahui kota Madinah, kota yang paling mulia setelah kota Mekah. Sampai Rasul mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Dan di sini Hajjaj bin Yusuf dengan kasarnya, kata sebagian para ulama, mengatakan, apakah engkau murtad, wahai Salamah bin Aqwa? Ini sesungguhnya ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada sahabat Rasul, apalagi dari kalangan
al-Muhajirin. Namun inilah Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang sangat zalim pada waktu itu. Namun Salamah bin Al-Aqwa menjawab, "La, tidak. Aku tidak murtad, aku tidak berubah. Walakinna Rasulullah SAW azina li fil badwi." Namun Rasul SAW pernah mengizinkanku untuk aku pindah ke kampung Badui. Yaitu terutama kata para ulama ketika terjadinya fitnah. Ya, terutama ketika adanya fitnah, mungkin gejolak di kota Al-Madinah. Maka Rasul mengizinkanku. Intinya di sini, kesimpulannya kata para ulama, ketika ada suatu fitnah di suatu negeri, yaitu dengan banyaknya kesyirikan, kekufuran, ataupun kekacauan, maka boleh untuk seseorang atau seorang muslim pindah ke tempat yang terpencil, menjauh dari fitnah tersebut. Ini juga berkaitan dengan hadis yang sebelumnya pernah kita baca. Kata Rasul, "Al-qa'id khairun minal qa'im." Orang yang duduk ketika terjadinya kekacauan, fitnah, atau pemberontakan lebih baik daripada yang berdiri. Artinya betul-betul menjauh dari bentuk-bentuk fitnah tadi. Dan sudah kita sampaikan, makna fitnah di sini bukan menuduh orang lain tanpa hak. Namun fitnah di sini kekacauan atau menyebarnya kekufuran, kesyirikan. Sehingga seorang muslim kalau tetap tinggal di negeri tersebut akan ikut-ikutan. Dan ini mengingatkan kita kepada kisah para pemuda yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah mereka yang Allah jadikan mereka sebagai para pemuda suri teladan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ya, kita disunahkan tiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Di situ ada kisah Ashabul Kahfi. Ya, sampai namanya pun dikatakan tadi. Surat Al-Kahfi dari kisah Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Allah katakan, "Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, lalu kami tambahkan hidayah kepada mereka. Kata ulama tafsir, mereka Ashabul Kahfi, para pemuda yang dulunya tinggal di suatu kampung halaman yang penuh dengan kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Mereka takut iman mereka akan jatuh ke dalam kesyirikan, ikut-ikutan arus masyarakat setempat, maka mereka mengorbankan masa muda mereka, mengorbankan hari-hari mereka yang penuh dengan mungkin keceriaan menuju ke gua yang terpencil agar mereka selamat dengan akidah mereka. Ini sekali lagi yang ada kaitan dengan bab ini, dibolehkan ketika munculnya berbagai macam fitnah, kekacauan, untuk seorang menyelamatkan agamanya pindah ke tempat yang terpencil. Di antaranya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Kemudian bab berikutnya, bab idza anzalallahu biqaumin azaban. Bab apabila Allah menimpakan kepada sekelompok orang suatu azab ataupun bencana. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin azaban asabal azabu man kana fihim thumma bu'itsu ala a'malihim." Apabila Allah menimpakan azab kepada sekelompok manusia, azab tersebut menimpa siapa saja yang tinggal di tempat tersebut. Namun kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini yang juga Rasul sabdakan dalam hadis yang lain, "Idza dhaharatil ma'asi ammahumullah bi'iqabin min indi." Apabila maksiat telah merajalela di suatu negeri, Allah ratakan azabnya kepada mereka. Orang yang soleh, orang yang toleh, yang beriman, yang tidak beriman, semua terkena azab tersebut. Namun di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan
ya amal mereka masing-masing. Tidak disamakan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Bisa jadi bencana tersebut menjadi penghapus dosa orang mukmin. Adapun orang kafir, azabnya akan lebih dahsyat lagi. Ya, oleh karena itulah seorang hamba tadi kalau memang banyak kesyirikan, kekufuran, maka boleh dia berhijrah agar dia tidak terkena azab seandainya Allah timpakan kepada sekelompok manusia. Allah juga berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan suatu fitnah, yaitu azab yang tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, namun semuanya akan terkena. Maka sekali lagi seorang muslim harus betul-betul waspada dan harus betul-betul berhati-hati dan tetap harus ada perasaan khawatir ditimpa azab tersebut. Ya, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, azab Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah, azab Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Contoh misalnya, ya, yang pertama kita bersyukur, terutama di Surabaya, alhamdulillah aman, alhamdulillah, ya, tidak ada bencana seperti di tempat-tempat yang lain, banjir bandang, longsor, apapun lah, ya, kita bersyukur. Namun jangan pernah merasa aman. Azab Allah bisa datang sewaktu-waktu. Ya, maka seorang muslim muslimah wajib senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa mengokohkan iman dan tauhidnya, menjauh dari segala bentuk kesyirikan, dan senantiasa banyak beribadah dan berlindung kepada Allah dari segala bentuk azab dan musibah. Kemudian bab yang berikutnya, bab idza qala inda qaumin syai'an thumma kharaja faqala bi khilafihi. Bab apabila ada seseorang berkata sesuatu kepada orang lain, namun ketika keluar beda ucapannya. Atau alias dzul wajahain, orang yang memiliki dua wajah. Ya, sebagaimana ciri orang-orang al-munafiqin. Allah berfirman dalam awal-awal surat Al-Baqarah, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka orang munafikin berkata, "Kami beriman sebagaimana kalian." Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, gengnya mereka, mereka pun berkata, kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ini di zaman Rasul SAW sangat masyhur kaum munafikin dengan dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kaum munafikin masih tetap bergentayangan sampai detik ini. Makanya Rasul SAW pernah berkata, "Tajiduna syarrun nasi dal wajahin." Engkau mendapati orang yang paling jahat adalah yang memiliki dua wajah. Di depan terlihat tersenyum, namun di belakang menikam. Kelihatannya kawan, namun di belakang sebagai lawan. Ini sekali lagi harus betul-betul diwaspadai. Rasul SAW bersabda di sini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala innama kana nifaq ala ahdin Nabi SAW. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya kemunafikan itu ada di zaman Nabi SAW. Fa amal yaum fa innama huwal kufru ba'dal iman. Adapun sekarang itu adalah kekufuran setelah keimanan. Kata sebagian para ulama, makna hadis ini bukan berarti kemunafikan itu tidak ada zaman sekarang. Cuma orang munafik zaman sekarang ini lebih jahat lagi. Dan mereka lebih vulgar
menampakkan kemunafikan mereka. Ya, kalau secara asal, kemunafikan itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Tapi kalau sekarang tidak. Mereka berani menampakkan kekufuran meskipun mereka dalam hatinya juga ada kemunafikan. Artinya, sekali lagi, orang-orang munafik sekarang ini berani menampakkan kebenciannya kepada al-Islam. Dan ini alangkah banyaknya. Caci makian terhadap Islam meskipun KTP-nya Muslim. Ya, kalau di zaman Rasul, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang, luar biasa. Permusuhan mereka terhadap al-Islam, terhadap tauhid, terhadap sunnah Rasulullah SAW. Artinya, memang akhir zaman ini lebih parah, lebih dahsyat kesyirikannya, kekufurannya, kemunafikannya, kemaksiatannya. Maka seorang muslim kalau mau selamat di dunia wal akhirah, betul-betul harus menjauh dari hal-hal tersebut, harus betul-betul kembali kepada keimanan, kembali kepada tauhid yang benar, kepada al-amal as-saleh. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari yang komplit hadisnya, dalam bab ini disebutkan sebuah hadis kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika terjadi pemberontakan di zaman Yazid bin Muawiyah. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengumpulkan keluarga beliau, anak-anak beliau, seraya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, yunsab likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan ditancapkan bendera pengkhianatan bagi setiap para pengkhianat. Artinya para pemberontak pada hari kiamat itu ada tanda khusus bagi mereka. Artinya ini bentuk ancaman, bentuk celaan terhadap para pemberontak, bahwasanya para pemberontak itu ada kemunafikan dalam diri mereka. Bagaimana tidak? Karena awalnya mereka membaiat pemimpin muslim, kemudian membatalkannya dengan memberontaknya. Ini artinya tadi, beda antara yang pertama ucapannya dengan yang terakhir. Maka di antara bentuk kemunafikan adalah mencaci maki, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang ketika dia mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan lagi. Bab khurujin nar. Bab tentang keluarnya api. Ini salah satu tanda hari kiamat. Sebetulnya dalam riwayat Bukhari sebelum ini ada beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta ta'buda qabailu min ummatil awsan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Ini sebagai peringatan dari Rasulullah SAW. Awas, di antara bentuk fitnah yang sangat dahsyat, bergentayangannya kesyirikan. Ataupun seruan kepada kesyirikan. Dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, luar biasa. Bergentayangan, entah di dunia maya, entah di dunia nyata. Nggak tahu di dunia lain. Intinya ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Hati-hati, kesyirikan sampai hari kiamat terus membayangi umat al-Islam. Kuburan keramat yang disembah, wali yang telah mati diistighatsai, diminta-mintai selain Allah, dan masih banyak yang lain. Maka harus betul-betul waspada. Kemudian di antara tanda hari kiamat, kata Rasul dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Tidak akan tegak hari kiamat sampai api itu muncul dari negeri Hijaz, tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, yang akan menyinari leher-leher unta di negeri Syam.
api muncul di negeri Hijaz antara kota Mekah dan Madinah, namun bisa menyinari leher-leher unta di Busra di negeri Syam, Palestina, Yordania. Ini kata para ulama sudah muncul api ini di abad ke-7 Hijriah. Imam Ibnu Katsir menceritakan kisah ini sudah muncul di abad ke-7 Hijriah. Intinya sungguh benar apa yang Rasul sabdakan, dan ini menunjukkan dekatnya kita dengan hari kiamat. Maka seorang muslimah wajib betul-betul mempersiapkan diri menghadapi hari yang tidak akan mungkin dia selamat darinya, yaitu yaumul qiyamah. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kemudian ada hadis lagi di sini dari Abu Hurairah juga. Qala Rasul sallallahu Rasul bersabda, yushikul furat an yahsira an kanzin min dahab. Hampir-hampir sungai Efrat yang ada di Irak itu akan menyingkapkan harta karunnya dari emas. Faman hadarahu fala yakhud minhu syai'a. Kata Rasul, barang siapa yang menyaksikan munculnya emas di sungai Efrat di Irak, maka jangan dia mengambil sesuatu pun darinya. Ini di antara tanda hari kiamat yang sudah mendekat kepada hari kiamat, itu akan muncul mungkin gunung emas dari sungai Efrat di Irak sana. Kata para ulama, orang yang akan mengambil emas tersebut akan saling berperang. Ini sekali lagi akan terjadi. Orang-orang berebut emas di sungai tersebut saling membunuh. Bahkan kata para ulama, dari 1000 yang berebut, 1 saja yang bisa selamat. Ini sekali lagi agar manusia tidak tamak kepada dunia sampai mengorbankan nyawanya tersebut. Ini intinya tanda-tanda hari kiamat. Dan kata para ulama, kalau ada yang mentafsirkan ini yang ditemukan adalah minyak di Irak, ini nggak benar. Kenapa? Karena buktinya nggak ada peperangan antara kaum muslimin memperebutkan minyak di sana. Yang disebut dalam hadis ini adalah emas, bukan minyak. Baik, kemudian yang terakhir di antara babul fitan dalam kitab ini, agak panjang sedikit kita baca. Wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la taqumus sa'atu hatta taktatila fi'atani azimatan takunu bainahuma maktalatun azimah da'watuhuma wahidatun. Ini semuanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita mau bahas lebih terperinci lagi, tanda hari kiamat ada 2, tanda kecil dan tanda besar. Kalau tanda kecil masih agak jauh dari hari-harinya hari kiamat. Namun kalau tanda besar sudah dekat dengan hari kiamat. Dan kata Rasul ada 10 tanda besar hari kiamat. Di antaranya munculnya Dajjal, kemudian akan muncul binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Matahari terbit dari arah barat, akan ada tempat tanah yang ditenggelamkan dari arah barat timur di Jaziratul Arab. Kemudian akan ada api yang akan menggiring manusia dari Yaman ke negeri Asyam. Dan ini sekali lagi tanda yang besar. Dan yang paling terakhir tadi, matahari terbit dari arah barat. Adapun yang ini masih tanda kecil, agak jauh dari hari-harinya hari kiamat. Kata Rasul, tidak akan dekat hari kiamat sampai 2 kelompok dari umatku saling berperang. Wallahu alam, di antaranya kejadian di antara para sahabat Rasulullah SAW. Namun para ulama mengatakan perselisihan di antara para sahabat itu karena ijtihad, bukan karena mereka haus kekuasaan, tidak. Namun ijtihad. Dan kata para ulama, idza dzukira ashabi fa'amsiku, Rasul bersabda,
apabila disebut tentang perselisihan di antara para sahabatku, jaga lisan. Jangan sampai mencaci maki salah satu dari sahabat Rasul yang bertikai. Apakah Ali ataupun Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun. Dan di antara tanda hari kiamat akan ada para pendusta qaribun min salasin yang hampir jumlahnya ada 30. Kulluhum yazum anna Rasulullah. Mereka mengaku sebagai Rasulullah atau mereka adalah nabi palsu. Kata Rasul, tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul nabi-nabi palsu yang jumlahnya hampir 30. Ini kata para ulama yang punya power. Itu jumlahnya kurang lebih 30 tadi. Tapi yang kerucuk-kerucuk banyak. Ya, seperti di negeri kita ini, ya mulai zaman dahulu kala sudah banyak yang mengaku sebagai nabi. Ya, namun yang kerucuk-kerucuk yang nggak punya apa? Banyak kekuatan. Yang memiliki banyak kekuatan ada 30. Misal para sahabat Rasul sudah muncul Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman ini yang paling besar yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, kalau kita mendengar kelompok Ahmadiyah, ya mereka ini dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang nongol di negeri India. Yaitu buatannya penjajah Inggris untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ini diantara dajjalun kadzabun. Kemudian kata Rasul, wa hatta yuqbadul ilmu wa taktsuru az-zalazil. Di antara tanda kecil hari kiamat cabutnya ilmu. Dalam riwayat dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para al-ulama. Banyak ulama-ulama pewaris para nabi yang sudah diwafatkan oleh Allah, maka ilmu berkurang. Wa taktsuru az-zalazil. Banyak gempa. Dan kita sudah merasakan sendiri bagaimana gempa muncul berulang-ulang terutama di negeri kita ini. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Wa yataqarabuz zaman, di antara tanda hari kiamat dekatnya waktu. Ada yang mentafsirkan waktu ini enggak terasa. Ini sudah kita rasakan sendiri. Ya, sudah seperti kita sampaikan, enggak terasa sudah setahun kita kajian di sini, bahkan mungkin lebih dikit lah. Awal Januari tahun lalu. Ya, sekarang sudah bulan April, enggak terasa. Kemarin kita masih main sepak bola, sekarang sudah jadi bapak-bapak, mungkin ada yang jadi kakek-kakek. Sekali lagi, yataqarabuz zaman. Ada pun yang mentafsirkan dekatnya waktu ini, maksudnya fasilitas. Ya, waktu ini sangat luar biasa. Ya, kita bisa tahu dunia luar hanya lewat FB, hanya lewat waktu singkat sekali. Itu diantara maksudnya juga. Nah, semoga Allah memberkahi waktu kita. Kemudian watal harus fitan. Di antara tanda hari kiamat munculnya berbagai macam bentuk fitnah. Kekacauan di mana-mana. Ini sekali lagi yang wajib untuk kita yakini. Tanda hari kiamat. Wa yakthurul haraj. Banyaknya pembunuhan. Apalagi di negeri kita. Tiap hari ada saja berita bapak membunuh anak, anak membunuh bapak. Dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang sekali lagi harus betul-betul banyak berdoa kepada Allah dan selalu belajar ilmu agama, mengamalkannya, dan betul-betul istiqomah di atas iman wal amalu as-sholeh. Luar biasa dahsyatnya, fitnah di akhir zaman. Wa huwal qatl wa hatta yakthura fikumul mal fayafidhu hatta yuhimma rabbal mal man yakbal sadaqatahu. Dan di antara tanda hari kiamat, meskipun ini mungkin nanti terjadi, terutama di zaman Nabi Isa alaihissalam, yaitu melimpahnya harta. Sampai orang kebingungan mau bersedekah kepada siapa. Ya, kalau sekarang, wah luar biasa yang cari sedekah. Kalau nanti pada waktu zaman Nabi Isa, kata para ulama, melimpah ruah harta, tidak ada yang mau menerima. Itu diantara tanda hari kiamat juga. Kemudian, wa hatta yaridau fayaqul ladzi yaridu alaihi la araba li bihi. Ketika ada orang yang menawarkan harta kepada orang lain, yang ditawari mengatakan, aku enggak minat dengan hartamu sama, karena sama-sama punya harta yang melimpah. Wa hatta yatatawalun nas fil bunyan. Dan di antara tanda kiamat
manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Ya, sekarang sudah kita lihat sendiri bagaimana negeri-negeri tersebut berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, yang paling tinggi sekarang di Dubai kan. Ya, mungkin berapa tahun lagi ada yang demikian. Ini yang sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara asal tidak ada masalah membangun bangunan tinggi kalau memang ada kebutuhan. Tapi kalau untuk megah-megahan, Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Wa hatta yamura rajul bi qabri rajul fayaqul ya laitani makanahu. Kemudian di antara tanda kiamat nanti akan ada orang-orang yang ingin cepat mati. Ya, ketika melihat apa kekacauan, melihat luar biasa kerusakan di muka bumi. Dia takut terkena kerusakan tersebut. Dia takut imannya luntur. Dia takut dia tidak bisa beriman lagi. Maka dia ketika melewati sebuah kuburan, dia mengatakan alangkah baiknya di kuburan tersebut. Meskipun seorang muslim berdoa semoga Allah diberikan husnul khotimah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Kemudian di antara tanda hari kiamat, wahata tatla syamsu min maghribiyah. Ini yang kita sampaikan tadi, tanda besar hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat. Ini sudah detik-detik terakhir hancurnya dunia ini. Fa idza tala'at wara'ahan nas yakni amanu ajma'un. Ketika manusia melihat matahari terbit dari arah barat, mereka pun ingin beriman, semuanya. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Namun tidak ada manfaatnya beriman ketika sudah melihat matahari terbit dari arah barat, tidak manfaat juga dia beramal. Wala taquman nasa'a wa qad nasara rajulan taubahuma bainahuma fala yatabayanihi wala yatwiyanihi. Kemudian Rasul SAW menjelaskan bagaimana datangnya hari kiamat itu sangat amat mendadak sekali. Sampai ketika itu ada dua orang saling negosiasi bisnis. Tiba-tiba datang hari kiamat, nggak sampai deal bisnisnya. Sekali lagi ini sangat mendadak sekali hari kiamat tersebut. Wala taqumanna sa'a wa qad insarafa rajul bila banin likhatihi falayat amuhu. Ada seseorang yang sudah mengambil air susu dari binatang ternaknya, untanya atau kambingnya, nggak sempat dia minum, sudah datang hari kiamat. Dihancurkannya apa? Dunia ini. Dan kita mendengar sabda Rasul juga, inna min syirarin nas man tudrikum masat wa hum ahya. Yang mendapati hari-harinya hari kiamat hanyalah manusia yang paling jelek, yaitu orang-orang kafir. Orang mukmin sudah diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumanna sa'a wa huwa yalitu haudahu fala yasqi fihi. Ada orang yang ketika datangnya hari kiamat, dia sedang membersihkan telaganya, enggak sampai dia isi air sudah datang hari kiamat. Wala taqumanna sa'a wa qarrafa'a uqlatahu ila fi falayat amuha. Bahkan ada orang yang sudah mau menyuapkan makanan ke mulutnya, namun nggak sampai masuk ke mulutnya sudah datang hari kiamat. Intinya seorang muslimah wajib untuk menyiapkan diri menghadapi hari yang tidak akan mungkin dia bisa lari darinya, yaitu hari kiamat. Ada kiamat kubro, kiamat sughra. Kiamat sughra, kiamat yang kecil, yaitu kematian setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatu al-maut. Hari kiamat mendadak, demikian pula kematian manusia juga mendadak, maka harus betul-betul bersiap kapan dan di mana saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Baik, ini akhir daripada penjelasan atau bab Kitabul Fitan dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Cukup? Ada yang tanya? Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.